Perkenalkan, nama saya Anggika Rizky Nurdani Nasution, NIM 1101184370, asal dari Medan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mawarni Bagasta Simanjuntak, NIM 1101183465, asal dari Sumatera Utara. Ya, perkenalkan, nama saya Rangga Noval, NIM 1101174229, asal Jakarta. Perkenalkan, nama saya Raja Surya Dharma Lubis, NIM 1101184114, asal Medan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khalid, NIM 11011180479, asal Medan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah ditugaskan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan langsung tanya aja ya, langsung diinterupsi aja. Oke. Oke, Wan. Oke. Oke, udah kelihatan? Sessionnya udah kelihatan ya? Udah, Wan. Oke, sip. Bentar. Oke. Nah, jadi untuk di soal pertama, diketahui dua buah sinyal diskrit nih. Yang pertama ada X1, terus ada X2. Nih. Nah, X1 itu sama dengan UN dikurang UN min 5. Nah, maksudnya ini ada unit step dengan dengan N kurang 0 atau tidak ada pergeseran maksudnya. Nah, terus dikurangin sama UN min 5. Maksudnya unit step yang digeser sebesar 5 ke kanan. Nah, untuk sinyal kedua itu ada 0,6 pangkat N dikali UN dikurang UN kurang 6. Nah, untuk pertanyaan pertama itu kita disuruh gambarkan sinyal X1. Pertanyaan kedua kita disuruh menggambarkan sinyal X2. Nah, untuk pertanyaan ketiga ditanya nih, jika YN sama dengan X1 X1N dikonvolusikan dengan X2N, maka gambarkan YN-nya gitu. Terus kemudian gambar dari sinyal Y2N-4, terus hitung energi sinyal. Oke. Nah, untuk gambar yang X1N itu kan gampang, maksudnya kalau unit step itu kan berarti dia nilainya akan selalu konstan 1. Mulai dari 0 sampai tak hingga kan. Makanya gambarnya itu kayak gini untuk UN. Ini gambar UN nih. Nah, terus untuk UN-5 artinya dia unit step gambarnya sama, cuman karena dia dikurang 5, berarti dia digeser sejauh 5 ke kanan. Jadi mulai dari 5 nih dia. Kelihatan kan bedanya? Kalau di sini tuh mulainya dari 0 karena dia N kurang 0. Kalau di sini mulainya dari 5 karena N kurang 5. Jadi minus itu menandakan bahwa dia itu digeser sejauh ke kanan. Kalau misalkan dia N plus 1, berarti digeser 1 ke kiri gitu. Nah, berarti hasil pengurangannya jadi seperti ini gitu. Jadi sinyal unit step-nya ada nilainya 1 sampai di 4. Setelah di 5 sampai seterusnya itu nilainya 0 karena dia itu dikurangin gitu. Jadi kan misalkan nih ini kan konstan nih semua nilainya kan. 1 dikurang 0, 1 dikurang 0, 1 dikurang 0, 1. Nah, ketika di 5 1 dikurang 1, 0. Di 6, 1 kurang 1 juga 0 gitu. Makanya mulai dari 5 sampai tak hingga itu nilai sinyalnya sama dengan 0 gitu. Itu untuk gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang kedua itu tuh 0,6 dipangkatkan N gitu. Nah, kita gambar dulu nih sinyalnya. Nah, sinyalnya gambarnya sama yang kayak tadi gitu. Jadi di sini tuh
dia itu sama yang kayak tadi ya, UN berarti kan dia nilainya akan satu terus sampai tak hingga. Kalau UN berarti mulai dari 0 kan perhitungannya. Kalau N-6 berarti mulai dari 6 nih satunya. Itu nilai sinyalnya gitu. Karena ini N kurang 0, ini N kurang 6 kan, berarti dijauh 6 ke kanan gitu. Nah, hasil pengurangannya berarti sama kayak yang di A tadi. Berarti 1 dikurang 0, 1 dikurang 0, 1. Nah, ketika dia di 6, di sini 6, berarti kan 1 dikurang 1, hasilnya 0 gitu. Makanya di 6 sampai seterusnya itu nilai sinyalnya sama dengan 0. Nah, di 1 sampai 5 karena dia di sini 0, di sini 1, makanya dia tetap ada nilai sinyalnya gitu. Nah, untuk nilai N-nya itu kita coba satu-satu nih. 0,6 pangkat ketika dia pangkat 0 berarti 1 kan, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 kan 1 gitu. Nah, terus pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat 5. Kenapa? Sampai pangkat 5 karena N yang terdefinisi, maksudnya N yang punya nilai itu hanya di 5 gitu, sampai di N sama dengan 5 gitu. Nah, kalau udah kita plot, kita dapatin hasilnya, maka gambarnya akan seperti ini gitu. Oke. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Atau aman? Aman, Wan. Oke. Masih aman. Aman ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, langsung interview aja. Oke, kita langsung lanjut ke yang poin C. Nah, yang poin C kita disuruh mencari nilai YN dulu nih. Nah, untuk mencari nilai YN, ingat kita harus pakai konvolusi gitu. Nah, konvolusi kan ada 2 metode kan, ada metode grafis sama ada metode matriks. Nah, kita pakai coba yang lebih gampang, matriks gitu. Nah, kita dapat nih nilai X1N-nya tadi kan itu 1 1 1 1 1 1 1. Ini ada berapa banyak nih? 1 2 3 4 5. Nah, ini dari mana nilainya? Kita lihat dari sini, X1N. X1N itu kan nilainya sebentar. Nah, X1N itu kan UN dikurang UN dikurang UN kurang 5 gitu kan. Nah, ini kan X1N-nya kan. Nah, yang terdefinisi nilai berapa aja? Maksudnya bukan terdefinisi sih, tapi nilai yang sinyal yang ada nilainya gitu, yang ada yang 1 kan 0 1 2 3 4 gitu kan. Makanya ini 1 1 1 1 1 gitu. Ada 5 buah gitu. Makanya di sini dia dibuat ke dalam semacam array kayak gini, dia di 1 1 1 1 1 gitu. Nah, di X2N kan kayak gini nih bentuk gambarnya. Berarti ketika dia 0 nilainya 1, ketika dia 1 nilainya 0,6. Makanya kalau kita masukkan ke dalam list kayak gini, ke dalam semacam array kayak gini, nilainya tuh 1. 1 ini maksudnya ketika dia N sama dengan 0, 0,6 ketika N sama dengan 1 gitu. Dan seterusnya. Makanya jadi dibentuk kayak gini. Nah, terus untuk mencari konvolusi, ingat kita pakai cara ini matriks. Nah, kalau kita pakai cara matriks kan kayak kemarin ya. Jadi X1 kita terus dulu nih, X1N 1 1 1 1 1, terus X2N ke bawah gitu kan. 1 0,6 0,36. Nah, terus yang ini kita kalikan 1 dikali 1 dikali 1 1 1 dikali 1 1 terus ke kanan gitu. Nah, terus yang bawahnya 0,6 kali 1 0,6 0,6 kali 1 0,6 gitu. Terus gitu operasi itu kita lanjutin terus sampai 0,78 kan. Nah, terus untuk menyelesaikan konvolusinya kita jumlahkan dengan diagonalnya. Nah, di sini kan 1 nggak ada diagonalnya, berarti 1 nih langsung aja. Nah, yang ini yang untuk yang diagonal ini berarti 1 ditambah 0,6. Makanya di sini 1,6. Yang di sini 1 ditambah 0,6 ditambah 0,36 atau 0,96 gitu terus sampai habis sampai ujungnya 0,07 gitu. Nah, kalau udah berarti nolnya itu ada di sini gitu. Gitu teman-teman. Bentar. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau aman? Masih aman, Wan. Oke. Aman. Sip. Nah, terus dari bentuk yang kayak gini, yang bentuk masih dalam kurung kayak gini, kurung siku ini, kita jadiin ke dalam bentuk fungsi gitu. Nah, fungsinya kita bentuk ke dalam do gitu.
Ini 1 dikali do n, atau langsung bisa kita tulis do n, ditambah 1,6 kali do n min 1. Kenapa min 1? Karena di sini posisinya n sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti ini 1,96 dikali do n kurang 2. Kalau ini 2,18 dikali do n min 3 gitu, terus sampai 0,08. Tuh. Nah, terus kita plot nih ke dalam gambar gitu. Berarti ketika dia n-nya sama dengan 0, dia kan nilainya 1. Ketika n sama dengan 1, 1,6. Ketika n sama dengan 2, 1,96 gitu, terus sampai n sama dengan 9 gitu. Itu untuk poin C. Nah, untuk poin D, kita disuruh apa tuh poin D? Gambar sinyal YN 2N min 4 gitu. Nah, berarti kalau 2N min 4, 2-nya kan bisa kita keluarin nih. Kan kalau misalkan seharusnya tadi 2N min 4. Nah, 2-nya kita keluarin berarti 2 dikali N min 2 kan. Nah, berarti di situ ada proses kompresi dan juga ada pergeseran sejauh 2 ke kanan gitu. Nah, terus untuk mendapatkan nilai berapa besar nilai kompresinya, nah kita masukin nih nilainya. Nah, di sini ketika dia 0 berarti 0 per 2 sama dengan 0. Nah, ketika dia 1 per 2. Nah, ingat bahwa waktu diskrit kan nggak ada yang pecahan ya, makanya di sini ditiadakan gitu. Makanya kalau setengah dia ditiadakan. Nah, ketika 2 per 2, 1 baru di sini ada nilainya. Nah, ketika 3 per 2 pecahan nggak ada nilainya. Ketika indeks waktunya 4 per 2 sama dengan 2, berarti dia punya nilai. Gitu terus sampai ke bawah. Nah, kalau kita perlu ke dalam gambar, berarti yang terjadi itu gambarnya kayak gini gitu. Jadi semisal nih kita punya sinyal gitu ya, yang hasil ininya semua indeks waktunya pecahan semua, berarti ya udah ini nggak ada ininya, nggak ada gambarnya gitu, jadi kosong gitu. Karena ingat waktu diskrit itu nggak punya nilai ketika indeks waktunya itu pecahan gitu. Jadi dia punya nilai ketika dia nilainya bilangan bulat gitu ya teman-teman. Oke. Nah, terus kalau kita udah gambar ini udah dapat nih nilainya. Nah, terus perintah selanjutnya kan selain kita mengkompresi, ini kan proses kompresi nih. Proses kedua kita menggeser sejauh 2 ke kanan gitu. Makanya hasilnya itu jadi kayak gini, digeser nih sejauh 2 ke kanan. Yang semuanya dia mulai startnya di sini di 1, digeser nih sejauh 2, 1, 2 gitu, teman-teman. Oke. Nah, terus kita disuruh nyari energi sinyalnya. Nah, ingat bahwa rumus energi itu sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga dari yn mutlak yn dikuadratkan gitu. Nah, n-nya tadi kan kita yang punya nilai kan sampai 9 ya. Sampai sini kan indeks waktunya sampai 9. Berarti kita jumlahkan mulai dari 0 y0 sampai y9 gitu. Yang mana nilainya nanti kita kuadratkan dulu, ya kan? Berarti y0 berapa tuh? 1 dikuadratkan 1, berarti y1 1,6 dikuadratkan 1 berapa hasilnya? 1. Terus y2 1,96 dikuadratkan berapa hasilnya gitu, terus sampai y9 dikuadratkan baru hasilnya sekitar 20,3 joule gitu. Oke, untuk nomor 1 ada yang masih bingung? Atau terlalu kecepatan ngejelasin? Paham sih. Paham. Paham ya? Oke, aman ya berarti kira-kira. Yang lain gimana? Paham? Paham, Wan. Oke, mantap. Pahaman. Oke, mantap. Sip. Kita lanjut ya ke nomor 2 ya. Oke. Nah, untuk nomor 2 tuh sebentar nih. Sebentar nih. Aku ganti share screen-nya, coba yang ke sini. Nah, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu nah, sebuah sistem waktu diskrit dengan persamaan yn sama dengan xn ditambah 2xn min 1 min 2xn min 2 min xn min 3. Nah, sinyal ini mendapatkan masukan xn sama dengan do n plus 2 do n min 1
min 2 do n min 2 min 2 min do n min 3. Nah, yang pertama kita disuruh gambar struktur realisasi sistemnya. Yang kedua, kita harus cari persamaan respon impuls atau HN. Yang ketiga, kita disuruh gambarkan respon impulsnya. Yang keempat, nah kita disuruh ngebuktiin nih apakah sistem ini kausal. Nah, terus kita disuruh ngebuktiin juga yang kelima, sistem ini stabil atau enggak. Terus kita disuruh nyari outputnya. Yang di ke-6 kita harus cari outputnya. Terus yang ke-7 kita harus mencari respon frekuensi. Yang terakhir kita disuruh mencari respon magnitudo dan juga respon fasanya. Gitu. Oke, ini aku share lagi ke sini. Oke. Nah, yang pertama kita terus dulu nih ya persamaannya. YN sama dengan XN ditambah 2XN min 1 min 2XN min 2 min XN min 3. Ini outputnya. Nah, sinyal output ini mendapatkan input XN sama dengan do N ditambah 2 do N min 1 min 2 do N min 2 min do N min 3. Yang pertama kita disuruh gambar realisasi sistemnya gitu. Nah, di sini kita kan outputnya nggak ada ini kan, nggak ada nggak ada yang ngulang gitu loh. Maksudnya dari output ini kan nggak ada yang apa ya bahasanya, yang iterasi lah, yang ngulang gitu ya. Kan di sini cuma ada YN kan, makanya kita langsung outputnya ke YN gitu. Nah, kita gambar nih outputnya YN. Nah, sekarang kita ngegambar di inputnya. Di inputnya di sini kita lihat dia ada delay sebanyak berapa? 3 kan? Karena di sini digeser sejauh 3 ke kanan. Berarti sistem ini pertama kita gambar nih. Kita lihat dari sini dulu deh, biar nggak bingung. Nah, XN sama dengan do N. Do N berarti dia itu nggak ada delay kan? Karena dia N plus 0 atau N min 0 gitu. Makanya di gambar pertama dia itu dari sini, dari XN langsung ke sini, ke pengali, gitu kan? Ke pengali ini 1 nih maksudnya. Pengali langsung masuk ke adder gitu. Nah, dari multiplier nih pengali langsung masuk ke si penjumlahan atau ke adder gitu. Karena dia nggak ada delay nih di do N. Nah, di 2 do N min 1 dia itu di delay dulu nih sebanyak 1. Karena N min 1 kan. Dia ke bawah, jadi dari XN di delay sekali masuk ke Z pangkat min 1. Terus dia ada dikali sebanyak 2. Makanya nanti besar si multipliernya ini sebanyak 2 nih seharusnya. Jadi ini 1, ini 2. Karena 2 do N. Di sini 2. Terus masuk ke adder. Gitu. Ini untuk yang si 2 do N min 1. Nah, untuk min 2 do N min 2 itu tuh dari XN digeser sekali, terus digeser lagi sekali lagi karena dia N min 2, berarti artinya digeser 2 kali kan. Nah, ketika dia udah digeser 2 kali, terus kita tambahin multiplier sebanyak min 2, karena dia di sini nilainya minus, min 2, terus langsung ke adder. Gitu. Jadilah ini, persamaan ini. Nah, terus persamaan yang terakhir, min do N min 3, itu tuh berarti dari XN, dari input, masuk ke delay, masuk lagi delay, karena digeser sejauh 3 kali. Gitu. Terus masuk ke multiplier, besar multiplier itu min 1, baru langsung masuk ke adder. Nah, hasil dari input itu semua nanti langsung ke output. Gitu. Paham nggak kira-kira untuk yang A? Paham, Wan. Oke. Next ya. Nah, kita next ke yang B. Nah, yang B itu tuh dapatkan persamaan respon impuls sistem, yaitu HN. Nah, HN itu sebenarnya gampang ya. Kalau HN itu berarti HN itu ya kita tinggal ngerubah di output. Ini kan outputnya YN sama dengan XN tambah 2XN min 1 kurang 2XN min 2 min XN min 3 itu jadi do N gitu. Jadi di sini do N ditambah 2 do N min 1 ditambah dikurang 2 do N min 2 dikurang do N min 3 gitu. Jadi kalau untuk respon impuls kita hanya mengubah XN jadi do N gitu. Makanya nanti HN-nya respon impulsnya bentuknya udah nggak bentuk XN tapi bentuk do N gitu.
Nah, terus kita disuruh gambarkan respon impuls. Nah, kalau cara menggambar respon impuls, kalau do itu kan berarti dia sinyalnya hanya ada di satu titik kan, yaitu besar sinyalnya itu 1 besarnya. Nah, si do n ini kan seharusnya ini kan 1 dikali do n kan. Berarti besarnya sinyal di titik n sama dengan 0 berarti 1. Nah, di n sama dengan 1, karena n 1 besarnya 2, karena di sini 2 do n. Makanya di sini 2. Nah, di min 2 do n min 1 besarnya itu 2, tapi ke bawah karena nilainya minus gitu. Makanya nilai amplitude dari sinyalnya itu sebesar min 2. Nah, untuk yang di sinyal terakhir itu do n min 3. Berarti di n sama dengan 3 itu tuh sinyalnya itu sebesar minus 1 gitu. Makanya gambarnya jadi kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan ini plus, berarti dia itu ke atas nih gambarnya. Kalau dia ini plus ya, ini kan karena ini minus berarti dia makanya ke bawah. Karena min 1 nih artinya. Tuh. Untuk yang C. Nah, untuk yang D, itu tuh apakah sistem waktu discrete kausal? Ya, karena sistem waktu discrete kausal itu keluaran dari sistem ditentukan oleh masukan saat ini atau sebelumnya. Jadi output yang di sini kan di sini kan outputnya nggak ada yang mendahului input kan, gitu di sini. Makanya kita bilang sistemnya itu kausal gitu. Nah, terus apakah sistem waktu discrete ini stabil? Iya, karena sistem waktu discrete yang di sini itu tuh nilai respon impulsnya terbatas gitu. Jadi nilai respon impuls di sini ada batasnya gitu. Bukan tak terhingga, tapi ada batasnya. Makanya bisa kita bilang dia itu stabil gitu. Nah, terus kita itu disuruh cari output atau YN gitu. Nah, ingat tadi kalau untuk cari output kita harus mengkonvolusi kan? Berarti kita harus mengkonvolusikan antar XN atau input ke respon impuls gitu. Jadi kita ingat lagi tuh proses kita yang di awal mengkonvolusi. Jadi XN-nya tadi kita punya 1, 2, min 2, min 1 dari mana? Dari sini. Sini. Ini kan harusnya 1 nih. 1 dikali do n ditambah 2 kali do n min 1 terus dikurang 2 do n min 2 dikurang 1 dikali do n min 3. Makanya nilainya di sini 1, 2, min 2, min 1 gitu. Untuk XN. Nah, untuk HN, nilainya kenapa 1, 2, min 2, min 1, itu kita lihat dari sini. Nah, ini kan 1, 2, min 2, min 1. Ya kan? Makanya di sini dia 1, 2, min 2, min 1. Nah, untuk cari konvolusi, sama kayak tadi, kita pakai metode matriks biar gampang. Tuh kan? Nah, berarti kita terus dulu nih XN sama HN-nya. XN-nya tadi kan 1, 2, min 2, min 1. HN-nya kan 1, 2, min 2, min 1 juga nih. Nah terus caranya ingat lagi yang kayak tadi, berarti 1 dikaliin dulu untuk kita ngisiin nilai dalam tabel ini dikaliin dulu, berarti 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali min 2, min 2, 1 dikali min 1, min 1, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali min 2, min 4, 2 dikali min 1, min 2. Gitu terus sampai di ujung. Nah, untuk mendapatkan hasil konvolusinya, kita menjumlahkan secara diagonal. Nah, yang pertama ini 1, kan karena nggak diagonalnya langsung aja tulis 1. Nah, yang di sini itu tuh kita jumlahkan secara diagonal, 2 tambah 2, 4. Terus yang di sini min 2 ditambah min 2 ditambah 4 itu 0. Terus di sini kita jumlahkan hasilnya min 10. Di sini kita jumlahkan hasilnya 0 juga. Yang di sini kita jumlahkan 4. Yang di sini di ujung kita jumlahkan 1 hasilnya. Gitu. Nah, terus kita disuruh cari tunggu dulu. Udah paham belum sampai sini? Takutnya kecepatan. Paham, Wan. Aman? Aman. Oke, sip. Oke. Nah, lanjut kita ke poin yang G. Nah, kita di sini disuruh cari respon frekuensi gitu. Nah, untuk mencari respon frekuensi, kita itu mengubah nilai do ke dalam bentuk ini Euler. Nah, berarti di sini kan karena di sini do n langsung aja 1, terus di sini 2 dikali e pangkat min j omega
seharusnya ini kan min J omega N, karena N-nya di sini 1 harus, karena N-nya di sini ya 1, makanya di sini min 1, makanya di sini min J omega. Terus yang di sini min 2 dikali pangkat min 2, karena di sini min 2, terus di sini min pangkat min 3 J omega, di sini min 3 karena di sini juga min 3 gitu. Nah, berarti kalau ada min 4 berarti di sini min pangkat min 4 J omega ya, berarti kalau misalkan ada min 4. Ini respon frekuensi sistemnya. Nah, terus kita disuruh cari respon magnitude sama respon fasanya. Nah, untuk cari respon magnitude kita selesaikan dulu nih persamaannya gitu. Nah, satu itu kan sama aja kayak pangkat 0 kan, karena kan bilangan berapapun dipangkatkan 0 ya hasilnya 1 gitu. Makanya 1 di sini kita anggap sebagai pangkat 0. Nah, terus kita samakan, maksudnya kita tukar posisinya, yang sama yang yang 2 sama 2 gitu. Nah, jadi hasilnya bentuknya jadi kayak gini nih, pangkat 0 dikurang pangkat min 3 J omega ditambah 2 pangkat min J omega dikurang 2 pangkat 2 ini harusnya 2 J omega. Oke. Nah, bentuk kayak gini itu hasilnya nanti bakal kayak gini, 0 dikurang 3 J omega, ini pangkatnya dikurangi, terus dibagi 2. Oke, yang di sini juga sama juga, pangkatnya di sini, min 1 dikurang 2 J omega, dibagi 2. Gitu, makanya hasilnya sama min 3/2 J omega. Gitu. Oke. Bentar, ini waktunya udah mau habis nih. Ntar ya coba aku